Apa saja sih yang menjadi bahan kajian dalam linguistik sistemik fungsional? Dalam teori ini, teks merupakan unit analisisnya atau yang menjadi fokus kajiannya. Teks ini kita ambil dari berbagai sumber ya, tergantung apa tujuannya. Nah, teks ini kita bisa dapatkan misalnya saat berbicara, kita dapat teks lisan, cakap gitu, atau teks tulisan yang dari koran misalnya, atau dari artikel ilmiah gitu. Teks itu merupakan instance atau model contoh bagaimana suatu bahasa diwujudkan dalam berbagai medium yang berterima dalam lingkungan di mana teks tersebut biasa diproduksi. Misalnya kita ingin mengkaji bagaimana menjadi pasien yang proaktif gitu ya dalam saat berinteraksi dengan dokter, maka kita perlu data perekaman interaksi antara dokter dan pasien gitu. Jadi kita langsung merekamnya bagaimana saat sesinya berlangsung. Atau mungkin hal yang lebih sederhana, bagaimana cara bergosip di konteks Indonesia dan Australia, kan tentu ada perbedaan ya. Jadi kita bisa mengambil teks dari acara gosip misalnya, gosip selebriti di acara TV Indonesia dan Australia, perbandingannya, atau jika ingin teks gosipnya berupa tulisan, kita mengambil dari tabloid di Indonesia dan tabloid di Australia, gitu. Atau mungkin hal yang lebih berkaitan gitu ya, bukan hanya dengan teks lisan atau tulisan, bisa juga dengan gambar ya. Misalnya misalnya kita ingin meneliti mengapa sih kopi-kopi, merek dagang kopi lah ya, di Indonesia itu cenderung melibatkan romantisme, senja gitu. Jadi yang kita bisa lakukan, kita menelusuri teksnya yang tampil di Instagram misalnya, ambil tangkap layarnya dan melibatkan bagaimana gambar, tulisan, dan caption dan tagarnya itu membentuk merek dagang tersebut dan cara mempromosikannya. Apa sih jadi manfaatnya mempelajari linguistik sistemik fungsional itu? Ini akan terkait dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya ya. Teori linguistik sistemik fungsional mengkaji bahasa sesuai dengan konteks sosial dan fungsinya. Dalam bidang bahasa sendiri, LSF berkontribusi dalam pemertahanan bahasa-bahasa yang terancam punah. Pendekatannya tidak terhenti pada deskripsi bahasa saja, namun juga bagaimana deskripsi bahasa tersebut bisa digunakan di sekolah untuk kemajuan literasi anak didiknya. Selain itu, LSF telah banyak dilibatkan dalam kajian inter- dan multidisipliner. Dalam bidang pendidikan, LSF banyak diaplikasikan dalam pengajaran bahasa dan sains. Bentuk dan tujuan teks dibongkar untuk mempermudah siswa memahami berbagai teks seperti teks sastra, bacaan sains, dan bahkan soal matematika. Di bidang kesehatan, komunikasi antara dokter, perawat, dan pasien dalam unit gawat darurat juga menjadi bahan kajian ya untuk menyoroti jenis interaksi yang terjadi antar pembicara yang terlibat tersebut. Nah, perkembangan LSF juga sudah banyak dilibatkan ya, bukan hanya dalam tulisan dan lisan atau bagian dari teks yang menjadi datanya, tetapi juga modalitas lain seperti gambar, musik, dan itu media sosial. Kalau media sosial sendiri kan sudah menjadi bagian besar hidup kita ya, dan ketika kita menggunakan media sosial, kita menggunakan bahasa. Jadi terkadang apa yang terlihat sekilas tidak menunjukkan representasi yang bisa jadi terselubung, dan kita perlu menggalinya melalui suatu pendekatan teori, dan LSF salah satunya. Misalnya saja ya, selfie yang sering kita lihat di postingan Instagram sekilas seperti yang narsis gitu. Padahal jika kita menempatkan selfie tersebut dengan caption dan tagar tertentu, selfie itu merupakan cara seseorang untuk berafiliasi dengan sekelilingnya. Jadi kita bisa dapat informasi mengenai bukan saja hal yang superficial, tapi mengenai bagaimana selfie itu digunakan untuk menjadi bagian promosi atau bagaimana seseorang bisa mengaitkan dirinya dengan lingkungan di media sosial tersebut.